Oke, saya mau ke Bang Palmer. Bang Palmer, kalau melihat sebenarnya apakah masih cukup ada peluang begitu untuk kita semua dengan keterbatasan bukti-bukti, kemudian sudah cukup lama 8 tahun berlalu, kemudian juga antara BAP saksi-saksi ini agak berbeda, ada yang juga mencabut BAP, saksi-saksi yang muncul pun agak berbeda juga pernyataannya. Jadi publik agak bertanya-tanya apakah ini sebenarnya masih cukup banyak bukti yang bisa dikumpulkan pihak kepolisian untuk membuka kasus ini dengan terang benderang, Bang? Oh ya, sangat terbuka karena penelitian itu kan tidak hanya lahir dari bukti fisik seperti hasil forensik tulis, memang itu Bang Palmer, Bang Palmer, ya nampaknya ada kendala komunikasi ya Bang ya. Nanti kita coba untuk benahi dulu Bang Palmer. Oke, kita ke Dokter Yudi terlebih dulu. Dokter, ini kan kita juga sempat bertanya-tanya ya, terutama mengenai sperma ini ya, pengecekan DNA. Nah, artinya ketika ada kasus di mana ada dituduhkan bahwa ini ada korban pemerkosaan oleh 11 orang, kemudian 8 orang ini ternyata dinyatakan tidak ada bukti bahwa melakukan pemerkosaan. Kemudian berselang kurang lebih 8 tahun ditemukanlah satu tersangka yang dinyatakan bahwa ia merupakan otak pembunuhan dan juga sebagai dalang dari pemerkosaan terhadap Vina. Nah, ini artinya pada saat itu spermanya memang tidak cocok profiling dengan DNA atau seperti apa ya? Karena kok pada saat itu tidak dilakukan atau pada saat ini baru dilakukan dan ditemukan gitu? Ya, saya rasa ini yang harus kita trace back ke belakang ya, Mbak, bagaimana sampel sperma yang dulu pernah diambil pada saat pemeriksaan, apakah itu memang dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan DNA-nya. Kalau kita bicara bahwa ada 11 tersangka pada waktu itu dan 8 dinyatakan tidak, itu dasarnya apa? Gitu ya, apakah memang secara profil DNA tidak terbukti, tidak ada profil DNA ke-8 orang ini di dalam sampel sperma yang diambil tersebut atau bagaimana? Karena terus terang saya nggak bisa menjawab itu, tergantung dari keputusan proses persidangan. Tetapi secara saintifik kita memang harus bisa membuktikan apakah di dalam sampel sperma tersebut terkandung DNA para pelaku. Itu baru kita bicara mengenai scientific crime investigation, mengenai ilmiah. Jadi kalau hanya sekedar diambil sampel tidak diperiksa lalu tiba-tiba bisa ada keputusan 8 tidak ya, terus terang saya tidak bisa menjawab itu, bagaimana dasarnya gitu ya. Nah, untuk saat ini yang bisa kita lakukan kembali pada orang, tapi pencampuran sperma itu bisa diprofiling dengan DNA juga ya, artinya bisa secara terang benderang sebenarnya ya dilakukan ya, walaupun misalnya ada beberapa orang yang diduga melakukan itu. Ya, bisa Mbak, itu yang tadi saya katakan bahwa yang penting adalah sampel spermanya tersebut masih cukup baik. Seandainya saat ini mau diperiksa, sejauh sampelnya itu masih cukup baik, profil DNA-nya kemungkinan besar masih bisa kita dapatkan. Gitu. Jadi walaupun ada 10 atau 11 orang yang melakukan, lalu semuanya misalnya melakukan ejakulasi di dalam yang senggama gitu ya, lalu pada saat kita mengambil sampel DNA itu semua tercampur, maka sampel DNA-nya pun akan overlapping. Jadi kita masih bisa melihat profil-profil DNA dari masing-masing tersangka. Nanti bisa dianalisis. Baik, saya mau ke Bang Palmer lagi. Apakah sudah tersambung Bang Palmer? Ya, halo. Ya, Bang. Apa yang bisa dilakukan saat ini begini Bang, kondisinya adalah tersangka Peggy tetap membantah keterlibatannya dalam kasus kematian ini. Kemudian terpidana Saka Tatal dan beberapa terpidana lainnya juga membantah berkaitan dengan kasus ini, padahal sudah vonis hakim begitu ya. Kemudian saksi-saksi yang muncul ini ada yang bertolak belakang pernyataannya, kemudian ada yang mencabut BAP-nya. Belum lagi bukti-buktinya tidak cukup kuat. Bagaimana nih ke depannya bisa membongkar atau membuat kasus ini terang benderang ke depannya, Bang? Baik, memang ini sebuah tantangan lah buat penyidik karena sudah jelas di mata publik menjadi perhatian tingkat tinggi pengambil keputusan di Republik ini ya, seperti Presiden. Walaupun itu tidak perlu, ya artinya sistem tidak berjalan sampai presiden memberi perhatian, kan begitu kan fakta, ya faktual gitu, bukan ilusi dari seorang Palmer Situmorang, ya itu sudah fakta.
Ada di hadapan kita sekarang, dihadapkan di kepala setiap masyarakat Indonesia, ada kejanggalan dalam proses yang lalu. Itu dieksaminasi, betullah cara begitu. Terus yang kedua, apakah masih bisa ini perkara digali, diangkat ke depan? Bisa. Bahkan perkara yang akan diperiksa sekarang ini tidak selalu harus tujuannya mesti ada orang yang bersalah, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum. Apakah DPO yang ditangkap kemarin itu ikut terlibat dalam perkara itu atau tidak, sekaligus bisa dipakai untuk mengejas atau menilai kembali terhadap 5 perkara sebelumnya. Begini ya, ini kelemahan dari sistem KUHP kita. Kalau terjadi kekeliruan dalam penyidikan, harusnya kan dikoreksi sama jaksa. Nah, sudah dikoreksi lolos sama jaksa, seharusnya tingkat akhir hasil penyidikan itu bukan hanya kebenaran materialnya diuji oleh hakim pidananya, tetapi juga semua due process of law, artinya bagaimana penyitaannya. Ingat ya, kasus O.J. Simpson, seorang artis, dibebaskan hanya karena cara penyitaan sapu tangan yang ada bercak darah, dia dibebaskan. Prosedur salah. Ya, dibebaskan. Begitu tingginya nilai-nilai kemanusiaan, artinya pidana itu tidak boleh dijatuhkan hukuman di dalam hal ada keraguan-raguan. Sekarang ini masih banyak kok yang bisa digali untuk membuktikan apakah kasus ini melibatkan kepada, kita tidak lagi bisa bicara kepada yang lalu, kepada tersangka yang sudah ditangkap sekarang ini, kepada DPO yang sudah dinyatakan tidak DPO. Itu kan perlu kejelasan, bukan diwacanakan di publik, tetapi harus dalam sebuah bukti otentik hasil penyidikan investigatif yang sifatnya mempunyai nilai-nilai kebenaran material. Karena ini pidana, bukan perdata, gitu ya. Nah, di sini fungsinya harusnya ke depan juga KUHP kita mesti diperbaiki. Hakim yang mengadili perkara pokoknya, artinya perkara materialnya, juga mempunyai kewenangan menilai prosedur-prosedur yang di luar pokok perkara. Misalnya cara-cara penangkapan, cara-cara penahanan. Oke, itu bagian daripada pra-peradilan. Bagaimana prosedur menghadirkan alat bukti, itu harus di bagian dari yang bisa dinilai, seperti kasus O.J. Simpson tadi. Tetapi yang disayangkan, kita punya komisi kejaksaan, komisi kepolisian, komisi judisial. Harusnya tugas mereka ini, harusnya tugas mereka melihat dari memotret lebih objektif, karena mereka independen, tidak terikat dengan suatu patrol komando. Kita sudah tangkap poinnya, Bang Palmer. Bisa melihat dengan baik gitu dong. Baik. Terima kasih Bang Palmer sudah bergabung bersama kami. Kemudian Bang Ibnu, terima kasih juga. Bang Edi,